Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas D. Di sini kami akan mempresentasikan tugas PPT, IAD, IBD, dan ISD. Nama-nama kelompok kami: yang pertama Ahmad Rizza Alwi, yang kedua Istiqomah Dwi Khairatun Nisa, yang ketiga Putri Ayunda. Saya akan memberikan sebuah penjelasan sebagian dari PPT kami, yaitu pengertian cinta kasih. Menurut Kamus Umum Cinta, yaitu perpaduan rasa simpati antara dua manusia yang tidak terbatas, antara wanita dengan pria. Pengertian kasih sayang menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan WJS Purwadaminta, yaitu perasaan sayang, perasaan cinta, atau perasaan suka pada seseorang dalam berumah tangga. Kasih sayang merupakan kunci kebahagiaan. Kasih sayang ini merupakan pertumbuhan dari cinta. Dalam kasih sayang, sadar atau tidak, dituntut tanggung jawab, pengorbanan, kejujuran, saling percaya, saling pengertian, saling terbuka, sehingga keduanya merupakan kesatuan yang utuh. Dua, macam-macam cinta kasih. Di sini ada beberapa macam-macam cinta kasih. Yang pertama, cinta diri sendiri. Cinta diri sendiri itu secara alami manusia mencintai dirinya sendiri atau self love, dan banyak orang yang menafsirkan cinta diri sendiri diidentikan dengan egoistis. Dua, cinta sesama manusia atau persaudaraan. Cinta kepada sesama manusia atau persaudaraan atau agape bahasa Yunani itu merupakan watak manusia itu sendiri dan diwujudkan dalam tingkah laku atau perbuatannya kepada sesama manusia. Ketiga, cinta erotis. Cinta yang eratnya dorongannya dengan dorongan seksual atau sifat membirahikan. Ini merupakan sifat eksklusif atau khusus yang biasa memberdayakan cinta yang sebenarnya. Hal itu dikarenakan cinta dan nafsu tersebut letaknya tidak berbeda jauh. Yang keempat, cinta keibuan. Kasih sayang itu bersumber dari cinta keibuan yang paling asli dan yang terdapat pada diri seorang ibu terhadap anaknya sendiri. Yang kelima, cinta terhadap Allah. Merupakan puncak cinta manusia yang paling jernih, spiritual, dan yang dapat memberikan tingkat perasaan kasih sayang yang luhur, khususnya perasaan simpatik dan sosial. Di dalam cinta terhadap Allah ada surat yang menceritakannya. Dalam surat Quran, surat Al-Imran ayat 31 yang berbunyi, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat Al-Imran ayat 31. Yang keenam, cinta terhadap Rasul.
Ini merupakan ideal yang sempurna bagi manusia, baik dalam tingkah laku maupun berbagai sifat luhur lainnya. Ketiga, cara mewujudkan cinta kasih. Di sini ada beberapa cara untuk mewujudkan cinta kasih. A. Cara mewujudkan cinta diri sendiri. Dapat dilakukan dengan mengurus dirinya sendiri sehingga kebutuhan jasmani dan rohani dirinya sendiri terpenuhi secara wajar. Contohnya, mandi, menyisir rambut, memakai wangi-wangian, mengenakan baju yang sopan, tidak melanggar adat atau norma yang ada. B. Cara mewujudkan cinta sesama manusia atau persaudaraan. Dilakukan dengan perbuatan yang bersifat sosial dan kemanusiaan. Contohnya, saling gotong royong, tolong menolong, kerja bakti, dan lain-lain. C. Cara mewujudkan cinta erotis. Dapat dilakukan apabila dilandasi dasar cinta kasih yang bertanggung jawab dan tidak melanggar adat atau norma yang ada. Contohnya, cinta erotis seorang laki-laki terhadap perempuan yang sudah diikat pernikahan didasari percintaan. D. Cara mewujudkan cinta keibuan. Dapat dilakukan dengan dilandasi kasih sayang ibu yang tak terhingga terhadap anaknya. E. Cara mewujudkan cinta kepada Allah. Dapat dilakukan dengan dilandasi cinta yang teramat sangat dan meniadakan Tuhan selain Allah dengan berakikoh yang kokoh dan bertakwa atau menjalankan perintah dan menjauhi larangan yang sudah ditentukannya. F. Cara mewujudkan cinta kepada Rasul. Dapat dilandasi dengan cinta dengan mencontoh suri tauladan yang ada yang baik pada diri Rasul, yaitu siddiq, amanah, tabligh, fatona, yang dilaksanakan setiap saat selama masih diberi kehidupan oleh Sang Maha Hidup atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah bagian dari PPT saya yang menjelaskan tentang cinta kasih. Keadilan. Keadilan berarti memberikan sesuatu kepada orang yang lebih berhak menerimanya, tetapi bukan berarti sama rata. Adil dapat menciptakan ketenangan dan kedamaian. Jika kita pun mengakui hak hidup orang lain, kita wajib memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mempertahankan hak hidup mereka sendiri. Keadilan dapat dibagi menjadi dua, keadilan individual dan keadilan sosial. Keadilan individual berarti memberikan kepada setiap orang atas hak-hak individualnya. Keadilan sosial berarti memberikan kepada setiap orang semua akan hak-haknya yang meliputi pendidikan, pekerjaan, pelayanan kesehatan, dan lain-lain. Terdapat perbedaan antara keadilan individual dan keadilan sosial. Keadilan individual dilaksanakan tergantung pada kemauan seseorang, sedangkan keadilan sosial membuat satu atau dua orang tidak berdaya, dan keadilan sosial bergantung dengan struktur masyarakat di berbagai bidang. Macam-macam keadilan ada 5 menurut Aristoteles. Keadilan komunikatif. Keadilan komunikatif yaitu perlakuan terhadap semua orang dengan tidak melihat jasanya. Keadilan distributif. Keadilan distributif yaitu perlakuan kepada seseorang sesuai jasa-jasa yang telah dilakukan. Keadilan konkret alam. Keadilan ini merupakan kepada seseorang sesuai dengan hukum alam. Keadaan konvensional. Keadaan yang terjadi saat seorang telah mematuhi peraturan perundang-undangan. Keadilan perbaikan. Keadilan seseorang di mana sudah mencemarkan nama baik seseorang atau instansi lainnya. Penderitaan. Penderitaan dari kata derita. Kata derita berasal dari kata bahasa Sanskerta, dara, artinya menahan atau menanggung. Derita artinya menanggung atau merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan atau sesuatu yang tidak diinginkan namun akan tetap terjadi. Penderitaan bersifat universal, dapat menimpa siapapun, tidak mengenal ruang dan waktu, tidak mengenal perbedaan manusia, baik manusia biasa, bahkan manusia yang dianggap suci pun tetap akan mengalami penderitaan.
Penderitaan dapat dialami baik lahir maupun batin. Penyebab penderitaan. Penyebab penderitaan ada dua macam. Satu, penderitaan dari dalam manusia. Penyebab penderitaan berasal dari dalam manusia, yaitu keluh kesah, kesengsaraan, kelaparan, kekenyangan, kepanasan, dan lain-lain. Dua, penderitaan dari luar diri manusia. Penderitaan terjadi di luar diri manusia, eksternal dari faktor-faktor lingkungan seperti bencana, kecelakaan, dan sampah-sampah yang berserakan yang bisa mengakibatkan penyakit pada diri manusia, maka secara tidak langsung semua itu menjadi beban bagi diri manusia itu sendiri. Pengaruh penderitaan. Orang yang mengalami penderitaan mungkin akan memperoleh pengaruh bermacam-macam dan sikap dalam dirinya. Sikap yang timbul dapat berupa sikap positif ataupun sikap negatif. Sikap negatif misalnya penyesalan karena tidak bahagia, sikap kecewa, putus asa, ingin bunuh diri. Sikap positif yaitu sikap optimis mengatasi penderitaan hidup. Bahwa hidup bukan rangkaian penderitaan, melainkan perjuangan membebaskan diri dari penderitaan, dan penderitaan itu hanya bagian dari kehidupan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.